Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman masih menyimak kisah-kisah misteri di channel ini di Fakta Sejarah. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membacakan sebuah kisah dari Mas Ivan Al-Zikro, Kafani Aku. Ini dia selengkapnya dalam versi Fakta Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia hitam tentu syarat dengan hal mistis juga gaib. Kisah ini mengangkat tentang dunia perdukunan yang mengedepankan ilmu sesat, unsur kematian tanpa pengampunan dan landasan taubat. Dan akhirnya hingga sampai ajal menjemput, bumi masih mendera sang maya. Tahun 2004, tepat aku duduk di bangku kelas 2 SMU di Klaten, Jawa Tengah. Liburan sekolahku kali ini aku pergunakan untuk pulang ke kota kelahiranku di Magelang, yang masih dalam lingkup kehidupan di lereng Gunung Merbabu. Niat hatiku pulang selama 2 minggu liburan akhir semester 2 ini agar bisa melakukan pendakian seperti biasanya jika liburan datang. Namun, kepulangan kali ini ternyata mendapat sebuah kisah yang sangat tragis, melekat erat dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pembantaian seorang dukun cabul yang terjadi di desaku. Jadi awakmu arep mulai Magelang le, gak bantu bapak ibu ngurus catering? Tanya Pak Waluyo, orang tua angkatku. Nggih pak, pilih bapak angsal kulo mantuk rumiyin, kalau bapak mengizinkan saya pulang dulu. Jawabku dengan harapan diizinkan. Ya wes sana liburan dulu. Adekmu kalau mau ya diajak, biar silaturahmi dengan keluarga sana, suruh Pak Waluyo. J pak, matur suwun. Jadi aku, Al-Zikro, semasa SMA tinggal di kota Klaten karena diangkat anak oleh salah satu murid Mbah Kiai. Dari SD sampai lulus SLTP, aku ikut menimba ilmu, mondok juga sekolah di salah satu pesantren dekat rumah. Pak Waluyo ini sering menghadiri pengajian rutin setiap malam Jumat yang diadakan oleh Mbah Yai. Aku anak yatim yang hidup dari belas kasihan orang. Ketidakmampuan ibu sebagai orang tua tunggal harus menitipkan anak-anaknya di madrasah. Karena beliau bekerja di luar kota, almarhum Abah sudah berpulang ketika aku masih berusia 6 bulan. Mbah Yai menitipkan amanah pada Pak Waluyo untuk membantuku melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Bukan karena tidak mempunyai pesantren, tapi agar aku lebih mengenal dunia yang sama sekali tidak aku tahu. Selama ini aktivitasku hanya sebatas madrasah, pondok, dan liburan pulang. Setiap hari Sabtu sampai Senin pagi, pulang ke pondok lagi. Jadi setiap kepulanganku hari Sabtu, aku selalu mengikuti jejak langkah abang tertuaku, menanjaki beberapa gunung, masuk hutan sebagai pengisi waktu. Hidupku memang tidak seberuntung anak pada umumnya, tetapi Tuhan menghadiahkan diri ini dengan bisa tumbuh di tengah keluarga yang sangat hebat. Hal itu sudah menjadi syukur yang tanpa terucap dan juga terbayarkan. Di sisi lain, malam itu aku berkemas memasukkan beberapa baju ke dalam tas agar besok bisa pulang, bertemu nenek juga Mas Pur. Andai Mbak Ita bisa pulang dari pondok, pasti bisa melepaskan rindu dengannya. Tiba-tiba ketukan pintu kamar terdengar panggilan Farida, anak gadis satu-satunya orang tua angkatku, memanggil dari luar. Mas, dipanggil bapak, katanya. Iya dek, sebentar, jawabku. Lalu aku keluar menghampiri Pak Waluyo yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. Le, lungguh kene, duduk, suruh Pak Waluyo. Nggih pak, kataku lalu duduk di hadapan beliau. Iki sangumu karo Ida, ini uang sakumu sama Ida. Pesan bapak tidak usah naik gunung ya, bantu nenek saja ke sawah, jangan pada pergi. Nasihat beliau terdengar. Nggih pak, jawabku.
Ya, walaupun sebenarnya keinginan hatiku, liburan kali ini memang ingin menanjak alias muncak gunung, walau hanya yang paling dekat. Ingin kembali memeluk alam yang sudah sangat aku rindukan. Tapi amanah seorang wali tetaplah menjadi wasilah tanpa terbantahkan. Meskipun beliau hanya wali angkatku, tetapi doa serta kasih sayangnya sangat terasa sebagai orang tua sendiri. Apalagi selama ini hanya memiliki Faridah, putri semata wayangnya. Aku dengan Faridah juga sudah seperti adik kakak, meski baru 1 tahun tinggal bersama. Kami juga satu sekolah, dan umur kami juga sama, meski lebih muda dia beberapa bulan, hingga menjadi adik buat aku. Faridah ini selain cerdas, ibadah rajin, kepekaan kebatinannya juga pernah aku jabarkan di kisah Clara Sabrang Lelayu. Namun kisah itu tidak dapat dilanjut karena terlalu berbahaya. Saya juga nggak berani bacainnya. Singkat cerita, pagi itu setelah berpamitan dengan bapak juga ibu, kami berdua berangkat naik bus menuju Jogja. Lalu disambung bus jurusan Magelang. Perjalanan tidak lama, hanya 5 jam pun sampai. Yang bikin lama karena kami harus singgah dulu di kota. Selain memutari pasar Jawinangun, Pecinan, kami juga singgah di alun-alun kota, melihat patung pahlawan Pangeran Diponegoro. Saat hari hampir sore, baru kami naik angkutan umum sampai ke rumah. Sambutan bahagia dari sang nenek sangat terasa tanpa terbantahkan ketika cucunya pulang. Bule beserta keluarganya juga menyambut dengan rasa syukur tanpa berkata. Apalagi melihat Faridah yang kali ini ikut pulang. Seperti kehadiran ratu bagi mereka, karena jasa orang tua Faridah terhadap keluarga dan terutama untuk diri ini pribadi. Bapak kalian Ibu Sami sehat, Nduk? Alhamdulillah, kerso tuwi simbah, ucap nenek dengan senyumnya. Bapak juga ibu semua sehat, nak. Alhamdulillah mau melihat simbah. Lalu Faridah pun menjawab, Alhamdulillah nek, semua baik, sehat. Nenek bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun? Nggih, simbah sehat. Alhamdulillah, jawab beliau memberitahu kabar dirinya. Desa kami walau letaknya dekat dengan jalan raya, jurusan Magelang ke Salatiga nih, dilewatin. Kalau sudah mendekati maghrib, lalu lalang kendaraan sudah bisa mulai dihitung dengan jari. Apalagi setelah malam, suasana terasa sepi, adem, dan tenang. Jauh berbeda dengan di Klaten yang seakan memang tidak ada henti dari keramaian. Setelah duduk ngobrol dengan keluarga, sebelum manjing waktu maghrib datang, aku bergegas mandi, kemudian bersiap-siap untuk pergi ke masjid desa bersama nenek, juga Ida. Masku masih belum pulang, katanya sedang membawa tamu melakukan pendakian ke Ungaran. Bikin iri sih. Tetapi pulangku kali ini tidak mengantongi restu untuk mendaki. Malam harinya, kami lewati waktu ngobrol bercengkrama bersama, mendengarkan pituah kesepuhan dari nenek, sambil menemani beliau menganyam tikar, hingga semua masuk kamar masing-masing untuk beranjak tidur. Dan subuh kembali membangunkan kami, siap menjalani hari. Jogging pagi yang selalu jadi rutinitas tiap pagi selalu aku lakukan untuk menjaga stamina diri, karena olahraga yang gampang dilakukan hanya itu. Kalau tidak sempat pagi diganti sore hari. Saat melakukan aktivitas itu, aku melihat 2 julangan gunung tinggi menghias alam, merapi dengan asap yang membumbung ke langit. Merbabu dengan gagah berdiri di sebelahnya. Saat jogging aku bertemu dengan Ari, sahabat masa kecilku. Alhasil, aku malah menghentikan joggingku dan memilih mengobrol dengannya. Kapan Bali bro? Tanya Ari, sahabat kecilku. Bro, wingi kemarin sore tiba di rumah, jawabku. Kabare lak yo sehat toh? Tanyanya sambil menyodorkan rokok ke arahku. Sehat, Bagas waras. Sekolah kamu bagaimana? Tanyaku padanya. Yo, biasa wae. Sekolah tetap koyo biasa nih, jawabnya. Kami berdua duduk
di atas jembatan menikmati rokok sambil ngobrol dengan keseruan masing-masing, menceritakan berbagai pengalaman. Aku memang merokok dari kecil, hal ini sangat tidak bagus dan jangan dicontoh ya. Nakal merokok ini dimulai setelah sunat kelas 3 SD sampai saat ini. Jangan ditiru. Tak terasa waktu bergerak dan pagi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Aku beranjak pulang. Dalam obrolan tadi ada kisah yang menarik perhatianku. Ari sempat menceritakan soal beberapa bulan lalu ada pengakuan orang. Kabarnya di desa sebelah Geger ada peristiwa tragis, yaitu sebuah pengakuan wanita tengah hamil disetubuhi oleh seorang dukun. Hawa nafsu dan keangkara murkaan yang paling berbahaya adalah yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Karena hal tersulit yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yaitu melawan ego dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita dari Ari, muncul pertanyaan yang mengusikku. Masih ada zaman sekarang orang percaya adanya dukun? Tahun 2004 tuh pada saat itu. Orang pintar yang bisa ngobatin penyakit? Kenapa masih pada keblinger dengan semua itu? Sementara di puskesmas desa kan buka setiap hari untuk melayani masyarakat. Hari sudah menjelang siang. Aku masih duduk dengan Ida yang tengah membantu nenek menyerut pelepah lidi kelapa untuk membuat sapu. Sesaat aku hanya bengong saat teringat cerita itu. Kok bisa ya dukun menghamili pasiennya sendiri? Kalau hal itu benar-benar terjadi, tentu bisa dipidanakan. Mikir opo le? Tanya nenek. Mau tanya nek, apa benar ada dukun di sini? Tanyaku dengan sang nenek. Lah harap opo le? Percaya kok sama dukun? Ucap nenek dengan tetap fokus menyerut lidi. Hanya tanya saja nek. Jawabku merasa tidak enak hati. Walau sekeluarga kami hidup dengan kata sederhana saja, namun soal sakit, kami lebih mempercayakan berobat ke puskesmas atau Pak Mantri, dokter desa, ketimbang mempercayai hal yang namanya orang pintar atau dukun. Mendengar perkataan Simbah tentang dukun, membuat wajah Farida terlihat sedikit kecut, karena Pak Waluyo juga merupakan orang yang membuka praktek spiritual, namun dengan ranah yang berbeda, karena berpedoman dengan iman. Melihat hal itu aku hanya diam, lalu beranjak pamit untuk pergi ke sawah. Walau tidak mengerjakan apa-apa di sana, hanya mencari angin dan berharap ada hal seru yang dapat aku lakukan. Kemudian aku meninggalkan Farida dengan nenek berdua di rumah. Setelah berpamitan, aku mengambil golok untuk dibawa dan berangkat menuju sawah. Tampak sebagian sawah sudah gundul karena saat ini sudah memasuki musim panen padi. Jadi hanya tumpukan jerami yang membentang di petakan persawahan, dijemur oleh para pemilik. Elang hitam yang terbang berputar-putar menghias angkasa, membawa ingatanku pada masa kecil jika di sini kami semua suka bermain layang-layang saat pulang liburan dari pesantren. Kapan pulang, Kus? Tanya Bude Monah, tetangga nenek yang kebetulan melewati jalan di tepian sawah. Kalau wingi sonten Bude, jawabku dengan menyalami beliau. Nanti mampir ya Kus, katanya dengan ramah. Jeh Bude, matur suwun, jawabku membalas keramahan beliau. Kenapa warga sini memanggil saya juga abangku dengan panggilan Kus? Karena kami masih ada keturunan yang dituakan di perkampungan ini. Dahulu, di mana saat itu semua penduduk sini masih belum mengenal yang namanya agama. Pertama kali orang yang memasukkan agama di sini adalah kakek buyut dari almarhum Abah. Beliau cikal bakal muslim pertama di sini, yaitu Mbah Mojo Geni. Nama beliau dikenal warga, dan kisah Mbah Mojo ini sudah saya tuliskan dalam kisah Segoro Geni. Insya Allah nanti saya mau mohon izin sama Gus Ipen ya. Kalau diizinkan akan saya bacakan. Kita lanjut. Saat aku duduk di gubuk pondok di tepian sawah sambil makan pepaya yang kebetulan masak menggelantung di pohon, Mas Supri datang hendak mencari rumput. Namun ia memilih menghampiriku karena melihatku duduk seorang diri.
Wah, santai Mas Al, tanyanya. Maam gendul Mas, hehehe. Jawabku memberitahu juga menawarinya. Kami akhirnya ngobrol dan ngerokok bareng sambil memakan pepaya. Anehnya dari obrolan kami, aku baru tahu kalau ternyata tetanggaku ini sudah lama menunggu aku pulang. Dan kebetulan saat ini bertemu. Ternyata dia punya maksud untuk meminta doa atau amalan. Ia ingin memikat seseorang gadis yang sudah lama dia suka, namun tidak berani untuk mengutarakan rasa itu. Mas Al, kalau seandainya ada doa, nopo jopo montro ingkang ampuh, ajian mantra yang sakti, kulo dikasih ya Mas, kan dengan saudara sendiri. Ucapnya menyampaikan maksud. Loh Mas, lah kan ada dukun sakti di sini, masa mintanya dengan saya? Nggak punya apa-apa saya ini Mas, jawabku dengan menahan tawa karena permintaan yang tidak aku mengerti. Lah kalau minta dengan dukun kan beda jalurnya Mas, boten sah, niku ilmu ireng. Mendengar itu hampir tersedak aku menahan tawa yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluarlah tawa ini dengan mulut yang aku tutup dengan tangan. Takut pepaya di dalam mulut ini nyembur ke mukanya. Mas, kalau sampean memang suka beneran dengan mbaknya itu, besok sore pergi dengan saya. Jangan takut ditolak. Ucapku untuk membangkitkan rasa percaya dirinya tumbuh. Menurutku, manusia tidak akan pernah tahu rasa orang lain tanpa ditanya. Dan manusia tidak akan pernah terlihat niat tulusnya tanpa ditunjukkan. Untuk itu hal seperti ini hanya membutuhkan mental saja, tanpa perlu doa atau mantra dalam menaklukkan hati. Kembali berserah pada sang penentu. Jika berani menumbuhkan rasa, maka utarakan dengan ketulusan dan kembalikan semua hal kepada Tuhan semata. Setelah merasa yakin dengan apa yang aku katakan, akhirnya dia berpamitan melanjutkan kegiatannya dengan bermodal hati yang lebih tenang, memiliki sedikit keyakinan untuk besok diterima cintanya oleh gadis itu. Sementara aku juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, apa diterima atau ditolak. Hanya bisa mendoakan niat baik Mas Supri. Akhirnya aku bisa menyimpulkan jika ternyata sebagian pemuda di sini masih percaya akan klinik, mantra, atau hal magis untuk meluluhkan hati seseorang. Sama halnya mempercayai dukun. Dasar ilmu yang dilihat hanya sebatas ilmu hitam juga putih, sementara belum paham ilmu inti sejati sebagai manusia. Sementara itu, azan duhur berkumandang dari jauh. Aku turun ke sumber air di bawah, di mana hutan bambu rindang itu memiliki sumber air. Dulu aku pernah beberapa kali mandi, juga mencari ikan di sini. Sesampainya di pancuran yang terbuat dari bambu itu, aku mengambil wudhu. Saat mau beranjak lagi balik ke gubuk, tidak sengaja mataku melihat jika adanya sesaji di atas mata air ini. Aku membiarkannya saja karena menurutku ada dua makna. Sesaji untuk bisa dimaknai dalam hal positif juga negatif. Mungkin manusia lain yang tidak paham hanya akan menunjuk jika tindakan itu salah karena percaya dan meminta pada setan, sesat juga tahayul, memberi sesembahan pada astral. Itu jika dipandang dengan pemahaman ilmu yang kurang dan cenderung negatif menilai. Jika dipandang dengan hal bijak dan ilmu positif, manusia memberikan sesaji itu sebagai ungkapan rasa syukurnya karena karunia yang didapat, hingga dia bisa berbagi apa yang dimiliki dengan makhluk lain. Makhluk lain kan ciptaan Tuhan kan? Binatang misalnya. Dengan adanya sesaji itu, binatang di sekitar akan menemukan makanan yang manusia berikan, menjadi keberkahan untuk keseimbangan lain. Ya, semua kembali pada sudut pandang masing-masing ya. Dan niat orang juga kan masing-masing. Kita tidak bisa menunjuk apapun hal itu salah tanpa mengetahui dasar semua itu. Sehabis ibadah, aku beraktivitas memanjat pohon kelapa, menurunkan beberapa kelapa yang sudah tua, membawa pulang ke rumah agar bisa jadi bahan bawaan dan jadi rantai makanan untuk kami. Semua ini adalah keberkahannya. Sekecil apapun jangan luput dari rasa syukur. Tuhan selalu memberikan rizki tanpa harus menyusahkan umatnya.
Saat aku sampai rumah tampak sudah sepi, tidak ada orang. Entah kemana perginya nenek dengan Faridah. Saat aku makan siang, tiba-tiba terlihat warga beramai-ramai membicarakan sesuatu dengan keras, namun tidak bisa aku pahami. Mereka semua melewati sisi samping rumah yang kebetulan di situ jalan menuju lapangan besar. Aku langsung meletakkan piring yang masih penuh dengan nasi, keluar rumah dan bertanya dengan rombongan orang-orang dengan wajah beringas itu. Pak, ada apa ya? Tanyaku. Dukun cabul lagi diajar massa, jawab salah satu dari mereka. Mendengar itu aku ikut dengan rombongan warga. Penasaran melihat apa yang sebenarnya terjadi, memastikan dengan mata kepala ini agar lebih jelas dan tahu duduk perkaranya. Sesampainya di lapangan, orang sudah berkumpul riuh, sangat ramai. Mereka berteriak penuh emosi dan umpatan kebencian. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang tengah menyaksikan hal brutal itu. Terlihat olehku, seorang laki-laki tengah dihajar secara membabi buta oleh warga dan para pemuda desa. Tubuh itu diikat di salah satu tiang gawang yang ada di pinggir lapangan. Mukanya berlumuran darah. Baju sobek compang-camping. Aku mendekat agar tahu siapa dukun ini. Ternyata dia adalah Pak Panjalu, warga dari desa sebelah yang memiliki istri orang sekampung dengan kami. Aku melihat orang-orang terus menghantamkan berbagai benda yang mereka pegang. Kayu, batu, besi, juga bata merah. Apapun yang orang-orang itu temukan di sekitar digunakan untuk senjata. Namun yang kusimpulkan dari peristiwa yang kulihat bahwa Pak Jalu bukan sembarangan orang. Luka akibat benda-benda yang merobek daging juga kulitnya seketika menutup kembali setelah darah keluar menetes. Tatap itu penuh kebencian dan menandai semua orang yang menyiksanya. Hanya senyum sinis yang menghias, menyungging, mengejek mereka semua. Merah darahnya keluar bukan berarti raganya terluka. Tatap mataku beradu pandang dengan Pak Jalu. Hanya tatapan itu memberi isyarat padaku agar jangan ikut mengotori diri seperti warga lainnya. Warga yang menyaksikan itu ada yang merasa iba, ada juga yang jengkel karena kelakuan yang Pak Jalu buat. Teriakan tidak berhenti sampai hari beranjak sore. Dan warga yang kesetanan itu pun lambat laun mulai lelah menghajar dukun sakti ini. Sampai semua berhenti dengan sendiri-sendiri. Lalu teriakan lelaki setengah tua itu terdengar. Yen aku ora mati jero iki, kowe kabeh sing bakal mati. Ucapnya dengan amarah. Mendengar ancaman itu, kembali para pemuda tersulut emosi dan menghadiahkan bogeman-bogeman sesuka mereka semua. Terus dilayangkan emosi mereka semua, sepuas dan selelah mereka. Namun tetap manusia itu hanya tersenyum dengan luka yang kembali pulih dan menutup normal. Selalu pandang di atas langit masih ada langit. Sesumbar akan kesombongan karena sakti itu hanya kebodohan yang jika dituruti dan mempercayai bisikan penunggu ilmu akan membuat kita lupa jika masih ada Tuhan yang maha atas segala maha. Semakin lama hingar-bingar amukan semakin menjadi. Mereka kembali tersulut amarah ketika mendengar ancaman yang terus keluar dari mulut Pak Jalu. Kemudian Pak Jalu menunjukkan kesaktiannya dengan memutuskan tali yang mengikat dirinya. Semua masa mundur ketakutan ketika melihat jika dukun ini kini terbebas dan bisa melawan siapapun. Maju kabeh yang Arab cuma Pak Pati. Pak Jalu menghardik semua orang yang berada di situ. Beberapa pemuda yang merasa tertantang pun akhirnya beramai-ramai kembali memukuli laki-laki itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu kembali mengikat tubuhnya. Walau sesakti apapun dia, tenaga massa tentu lebih unggul dan membuat sang dukun kewalahan. Tiba-tiba ada seorang warga yang datang kembali membawa rantai untuk mengikat tubuh yang terus melawan itu. Aku menghampiri nenek juga Farida yang ternyata juga ada di situ untuk mengajak mereka pulang. Semua manusia sudah diselimuti amarah mereka dengan setan-setan yang semakin bertengger dalam hati.
membutakan mata kemanusiaan. Ini bukan memberi jera, tapi lebih pada ambisi massa untuk menaklukkan dukun itu. Bahkan bisa menjadi keinginan mereka untuk membunuh sesama manusia. "Ayo, mulai," kataku pada Farida juga nenek. "Walah Jalu, lah kok mentolo temen urip mulu," ucap nenek sambil berjalan pulang. "Kok kasihan banget hidupmu." Sampai malam hari kericuhan itu tidak berakhir. Penuh dengan teriakan manusia tanpa surut dengan kata-kata lancang, seakan kehidupan hanya milik mereka semua. Menganggap kesalahan orang lain menjadi ketentuan untuk mereka, sirnakan dari muka bumi ini. Mereka lupa jika Tuhan sang pemilik samudera pengampunan tanpa memilah siapapun manusia itu. Ba'da Isya, aku duduk di depan rumah ditemani oleh Farida yang merasa aneh melihat semua ini. Beberapa kali dia menanyakan perihal penyiksaan itu. "Mas, memang gak ada aparat kepolisian atau apa gitu yang bisa menghukum bapak itu? Daripada seharian penuh disiksa tanpa berhenti?" Dia mempertanyakan keheranannya. "Ya adalah pihak berwajib tentunya. Mungkin belum disampaikan kabar ini ke mereka, atau entah bagaimana aku juga kurang tahu, Dok," jawabku. Sesakti apapun manusia, jika diperlakukan demikian, ujungnya mati juga, imbuhnya dengan sedikit menatap kosong. "Iya juga sih, tetapi sepertinya warga juga sudah kesetanan. Apalagi mendengar beberapa kali ancaman dari Pak Panjalu itu," jawabku. Tidak berapa lama, terlihat ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyeret manusia yang terantai itu. Kilapan aspal menyala, memercikan cahaya karena gesekan besi rantai. Terseret, berguling tanpa arah. Manusia itu disiksa sampai habis sebagian pakaiannya, tergerus jalanan. Darah bekasnya itu menggaris di atas jalan hitam itu. "Astagfirullah," teriak Farida. Kami berdiri menatap dengan rasa tidak tega. Melihat manusia diperlakukan seperti hewan. Gerombolan massa sudah berkerumun memegang kayu, juga besi, menunggu motor itu balik membawa korban ke arah mereka. Suara geberan motor itu sangat keras terdengar, memutar balik dari kejauhan, kembali melaju kencang, menyeret raga laki-laki itu. Sesampainya di hadapan orang-orang itu, mereka kembali memukulinya seperti ingin membunuh binatang. "Kamu masuk saja, Nduk," suruhku ke Farida. "Iya, Mas," jawabnya langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu menjadi beban bagiku. Ingin menolong, tidak bisa. Membiarkan juga ikut kena imbas dosa. Karena mata ini menyaksikan. Niat hatiku ingin mencoba mendekat lalu berusaha sebisanya berbicara dengan mereka. Belum sampai di tempat itu, terlihat 4 orang menggotong batu paving beton, menimpakan pas di kepala laki-laki yang tergeletak itu. Prak! Beton itu hancur menjadi beberapa bagian. Pecah juga kepala orang sakti itu. "Mati! Syukur, bongko, modar we, mati wes we," kata itu terus keluar saling mengumpat dengan kebanggaan diri saat mereka semua dirasuki oleh setan dalam dirinya. Tubuh itu terlihat kejang. Ia belum juga mencapai matinya, meski darah dan otak telah berhamburan. Matanya masih melotot tanpa berkedip dengan darah yang menggelembung dari hidung, hingga cucuran darah segar keluar dari mulut. Penyiksaan itu belum berakhir sampai datang Mas Pur, abang kandungku, yang baru saja tiba dari mendakinya. "Astagfirullah, kalian kalau mau nyiksa orang jangan seperti ini, kasihan dia. Cabut saja cincin di jari itu, biar mati," Mas Pur berkata dengan rasa ibanya. "Gak usah melu-melu, Gus, nek wedi dosa," teriak salah satu dari mereka. "Kalau takut dosa, gak usah ikut-ikut, Gus." "Hei, aku gak melu-melu, Kang. Cuma, ketahuilah, manusia ini akan menuntut balas," jawab Mas Pur, lalu berlalu pergi pulang ke rumah. Tubuh tidak berdaya itu terus kejang-kejang. Suaranya ngorok seperti ingin mengucapkan sesuatu. Namun mulut terus keluar darah yang menyumbat tenggorokannya. Aku hanya mendekat,
lalu tepat di hadapannya jongkok meminta maaf sambil mencabut cincin di jari tengah sebelah kanan hingga suara itu terhenti. Tubuhnya lemas, terkulai mati, tidak bernafas lagi. Satu persatu aku menatap mereka semua yang kini berselimut ketakutan dengan sendirinya, menandakan setan yang menyusup raga mereka sudah pergi dengan kemenangan. Aku berdiri di atas kubangan darah bercampur otak manusia, lalu memberikan cincin itu ke salah satu pemuda yang ikut menghakimi si dukun sampai mati. Iki cincin sing marai sekti, ini yang membuat sakti cincinnya. Peganglah, kubur jasadnya Pak Jalu ini. Sudah pada puas kan? Hah? Ucapku lalu beranjak pulang setelah menyerahkan cincin milik dukun itu. Belum juga kaki ini sampai di depan rumah, motor itu kembali menyala lalu menyeret mayat itu. Entah dibawa pergi kemana, tanpa memandang jika itu mayat yang mesti selayaknya dilayakkan setelah kematiannya. Di sisi lain, malam itu aku duduk sambil bercerita soal kejadian itu dengan Masku, membahas semua hal hingga mengambil sudut pandang kami berdua. Jika kesalahan itu tanggung jawab diri dengan sang pencipta tanpa adanya manusia memberi hukuman dengan penyiksaan sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi, jika dipandang dari segi ilmu hak, perzinahan seperti itu hukumnya sangat berat. Kejadian ini tidak akan berhenti sampai di sini, kata Mas Pur. Berlanjut ke ranah hukum maksudnya, Mas? Aku bertanya. Lebih dari itu, Le, balasnya sambil menghela nafas. Maksudnya, Mas? Aku mulai penasaran. Hanya senyum itu tersungging memperlihatkan jawaban misterinya. Mas Pur memang selalu begitu, menuntun diriku untuk mencari tahu jawabannya sendiri, karena sudah sangat hafal dengan sikap dan sifat itu. Aku hanya membalas senyumnya tanpa bertanya lagi. Manungso urip iku tanpa duweni kasucen. Iya, manusia hidup itu tanpa memiliki kesucian, hanya menjalani perjalanan atas kehendak Tuhan. Jangan mengikuti hawa nafsu, nanti bakal cilaka, ucap nenek keluar dari dapur yang diikuti Farida, membawakan 2 cangkir kopi untuk kami berdua. Beliau duduk dengan kami memberikan wejangan kehidupan, mengasah kembali keyakinan diri cucunya. Kami bertiga hanya menyimak tuturan kebajikan itu, agar dapat mawas diri, berjalan dengan kehendak takdir yang tergaris. Eling-eling yo Le, urip ikuti nandur, lan bakal nuwi pawine besok ing alam kono. Tukulan uga ora bakal nguwuh tanpa tirumat kang bener, kata beliau memberi gambaran kehidupan. Diingat ya nak, hidup itu menanam dan akan memanen nanti di alam sana. Tanaman juga tidak akan berbuah tanpa dirawat dengan benar. Makna dari nafas kehidupan ini adalah untuk menuju hal apa yang kita terapkan akan memberi hasil untuk diri pribadi di kehidupan yang sesungguhnya. Gambaran seperti itu langsung menjadi sebuah ganjalan di hatiku. Dengan mengingat peristiwa tadi yang tanpa mempertimbangkan perbuatan keji mereka, manusia bersalah tidak akan usai dengan menambahkan kesalahan lain. Justru akan menjadi kodrat keburukan, di mana anugerah sebagai insan sempurna itu hanya gelar semata. Kembali dalam kodrat diri jika manusia tersempurnakan dengan akal sehat, agar bisa memilah kebenaran, merangkum kebaikan, mengendalikan diri dari 4 unsur hawa, nafsu, menekan diri agar tidak merambah dalam bujuk rayu iblis. Itu yang menjadikan kita semua menyandang makhluk dengan karunia sempurna. Sedulur papat, 5 pancer. Mengendalikan 4 hawa nafsu dengan akal sehat. Sementara itu, terdengar ketukan pintu juga salam seseorang yang tengah datang bertamu, mengabarkan kondisi mayat tadi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Mbah Muhroji, sesepuh desa datang bertamu. Waalaikumsalam. Monggo woh, mlebet, jawab kami, lalu Mas Pur mempersilahkan beliau masuk.
Sesepuh itu datang mengabarkan pada abangku agar memberitahu para pemuda juga warga untuk menguburkan jasad itu dengan layak. Karena setelah diseret, mayat itu hanya dilempar ke dalam liang lahat tanpa mensucikan, memakaikan kafan, langsung dikubur dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Maksud Mbah Muhroji, kenapa menyuruh abang? Karena peranan abang di desa sebagai ketua pemuda. Mendengar penjelasan itu, Mas Pur langsung berlari meninggalkan rumah. Tanpa berpamitan, langsung meninggalkan kami semua yang masih terduduk di situ. Pahami diri agar mampu berjalan meniti hidup saat ini, juga kehidupan sejati yang akan datang. Peristiwa memilukan itu menyebabkan munculnya babak baru di kehidupan kami. Kematian Pak Panjalu menjadi awal dari teror arwah dukun yang meminta dikuburkan selayaknya manusia. Dia menginginkan ketenangan dalam akhir penantian di alam barzah. Namun ternyata hati manusia yang memperlakukannya secara tidak selayak ternyata belum memiliki rasa iba, sehingga belum paham untuk menggapai amanah memperlakukan jenazah selayaknya kodratnya setelah menuai ajal. Kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kenyataan bahwa kita akan meniti hidup yang sesungguhnya. Sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segalanya, menuai apa yang telah manusia tanam dalam perjalanan fana ini. Sebesar gunung pahala akan mendapati ratusan balasan nikmat. Begitu juga sebaliknya, setitik dosa juga akan mendapatkan deranya ratusan kali lipat. Namun waktu saat ini bukan menjadi hal mudah untuk mengevaluasi apakah kita yang beruntung lolos sebagai hamba atau hanya sampah kehidupan yang tidak akan pernah berhasil melanjutkan kembali kehidupan di sisinya. Dera itu membelenggu abadi jika mutlak diri menentang ketetapan yang sudah ada dalam perjanjian antara Tuhan dengan hambanya. Nenekku meneriaki Mas Pur yang berlalu meninggalkan kami semua. Kai malah arep penyangen di. Kulo susul wae nggih Mbah, ucapku berpamitan. Aku lalu ikut berlari, mengejar kemana langkah abangku pergi dengan sangat buru-buru, entah mau kemana. Beberapa kali aku memanggilnya, baru langkah itu terhenti, lalu memandangku setelah membalikan diri ke arahku. Arep ngendi Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Sampean tunggu di rumah saja. Aku mau bertamu ke rumah Pak Kades. Jika mayat itu harus disempurnakan, dikuburkan selayaknya manusia, jawab abangku dengan sangat buru-buru. Aku melu Mas, kataku ingin menemaninya. Wes gak usah le. Kamu bilangin Armani saja kalau Mas menunggu di rumahnya Pak Kades ya, suruhnya padaku. Tanpa berlama-lama, dia melanjutkan kembali langkahnya. Aku menuruti perkataannya pergi ke rumah sahabat baiknya. Seperti biasa, kampungku selalu sepi ketika malam hari. Ditambah dengan adanya kejadian pembunuhan itu, semakin sunyi tanpa terlihatnya aktivitas siapapun di luar rumah. Jam memang sudah menunjukkan waktu hampir berada di pertengahan malam. Gelap menyelimuti jalan karena memang penerangan lampu di jalan jarang ada. Lampu di depan rumah para warga juga hanya mampu menerangi halaman saja. Saat di persimpangan jalan menuju makam, tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman. Merinding datang saat hidung ini mencium bau darah yang sangat amis. Aku hanya berhenti ketika saat mendapati benturan energi gaib seperti ini. Ingin mengetahui setan apa yang akan menampakkan wujudnya. Tidak seberapa lama, tepat dari jauh, bayangan manusia berjalan terpincang. Terlihat sangat kesusahan melangkah dengan berbunyi rantai yang ia seret. Gemerincing berderat terdengar. Pak Panjalu, ucapku lirih dengan menunggu sosok itu mendekat. Berjarak tidak seberapa jauh, terlihat dengan jelas. Tangan dan kakinya sudah sama sekali tidak berbentuk dengan tulang-tulang yang patah. Pecahnya kepala itu masih menganga terbuka. Semua muka juga sekujur tubuhnya hancur dengan daging terkoyak, memampangkan hancurnya tubuh itu. Mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi akibat tulang rahang yang mencuat keluar. Ah! Suara itu terdengar semakin jelas ketika jarak kami sudah berdekatan. Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya berhenti saat dia berdiri beberapa meter di depanku. Hanya suara ngoroknya yang terdengar tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat, meski bau amis itu semakin membuatku pusing.
Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan, seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran, kembali aku melangkah maju. Tetapi, begitu lagi, dia mundur. Pak Jalu maunya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya mendatangiku. Bersambung. Pesan apa yang akan disampaikan Pak Jalu kepada Mas Al atau Mas Ipen Al-Zikra ini? Nantikan bagian berikutnya ya, dari 3 bagian. Saya pamit dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Tetap di Fakta Sejarah.